Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Hina Yang Dimuliakan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai dengan ke-29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang apa itu kemuliaan dan apa itu kehinaan, sehingga kami memiliki konsep yang benar tentang yang hina dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dua hal tentang yang hina dan yang mulia. Sewaktu kita belajar tentang yang mulia, maka konsep kita itu berkenaan dengan semua hal-hal yang luar biasa di dalam dunia ini. Kita mengenal yang namanya logam mulia, dan kita mengenal kepada orang tertentu dalam jabatan tertentu, apalagi dia raja atau jabatan sebagai presiden atau petinggi di suatu tempat, maka kita akan menyebutnya sebagai yang mulia. Kalau kita berbicara tentang semuanya itu, maka kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada dasarnya manusia tidak ada yang mulia. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia sebagai yang mulia? Konsep yang mulia inilah yang kemudian melupakan tentang konsep keberdosaan di dalam diri manusia, yang kemudian menggiring manusia memahami tentang yang hina dan mulia dari sudut posisi, pencapaian, kepemilikan, dan apa yang dia dapatkan. Kita akan menyebut orang yang kaya sebagai yang mulia, orang berkedudukan sebagai yang mulia, orang yang punya pengaruh sebagai yang mulia. Sementara mereka yang hina dianggap rakyat biasa, rakyat jelata, yang homeless, yang tidak punya rumah, yang yatim piatu, mereka yang terpinggirkan, mereka yang punya sakit penyakit, atau orang-orang tua yang tidak berdaya. Dia tidak punya cadangan, tidak punya uang untuk mencukupkan kebutuhan di masa tuanya. Mungkin kita anggap sebagai yang hina. Namun pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, yang sudah kita baca di dalam dua ayat, 1 Korintus pasal 1 ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada manusia pun, ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Semua manusia pada dasarnya hina, tapi Tuhan bisa kemudian memuliakan orang yang hina tatkala dia punya hati yang bertobat. Dia datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan kemudian berkenan kepada wanita tunasusila, Tuhan berkenan kepada janda miskin, Tuhan berkenan kepada anak yang diusir oleh murid-murid tatkala orang tuanya membawa anak itu datang kepada Yesus supaya diberkati. Bagaimana kemudian mereka yang bukan bangsa Yahudi, yang disebut dengan bangsa Samaria, yang karena kawin campur dengan orang Yahudi, itu dianggap kelompok-kelompok yang hina pada waktu itu. Demikian juga kalau kita lihat, mengapa kemudian ada orang-orang yang dianggap mulia oleh jemaat di Korintus, itu dianggap hina oleh Tuhan. Karena mengapa? Mereka betul punya kedudukan, mereka punya jabatan, tapi ada keberdosaan, ada kehinaan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Apa keberdosaannya? Yaitu mereka suka dengan dosa percabulan, dan mereka itu sangat suka sekali dengan kesombongan diri, karena mereka punya karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. Dan mereka punya kedudukan yang spesifik di dalam kelompok tertentu. Mereka seringkali bertikai di antara kelompok dan merasa kelompoknya sebagai kelompok yang terbaik. Lalu kelompok yang lain dianggap sebagai kelompok kelas 2 ataupun kelas 3. Itulah manusia. Demikian juga sahabat seperjalanan, dengan melihat kebenaran firman Allah ini, apa yang kita pelajari? Jangan kita punya konsep yang mulia dengan cara keliru. Apapun yang kita raih, apapun yang kita dapat, kita dikatakan dalam firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan di hadapan Tuhan? Bagaimana Tuhan dikatakan membuat orang itu tidak boleh memegahkan diri? Yaitu tatkala dia punya hati yang hancur, tatkala dia punya kesadaran tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan selain Tuhan sendiri. Maka sikap-sikap seperti demikianlah orang yang memuliakan Tuhanlah
yang kemudian firman Tuhan katakan itu yang berarti di hadapan Tuhan. Namun apa yang orang yang suka memegahkan diri, maka firman Tuhan berkata, yang hina itulah yang akan membuat orang itu kemudian yang merasa diri sebagai yang mulia itu bisa direndahkan. Banyak kebenaran firman Allah, orang yang suka di depan akan dikebelakangkan, orang yang suka meninggikan diri akan direndahkan. Itulah bagian-bagian kebenaran firman Allah. Apa yang kita pelajari dalam kehidupan keseharian kita. Maka kita perlu dengan sangat hati-hati menjaga hati kita, agar jangan ada kesombongan. Dan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3:3, kamu itu manusia duniawi, karena hidupmu masih suka iri hati dan suka berselisih. Dan kemudian kalau pada bagian Alkitab yang lain, mereka itu kalau sudah berselisih, mereka suka berperkara di pengadilan. Mereka tidak ada hati yang mengampuni, tidak ada hati yang menerima. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, tubuhmu sebagai bait Roh Kudus, engkau harus menguduskannya. Apa itu tubuh? Pikiran, perasaan, hati kita termasuk tubuh kita sendiri. Tatkala seseorang itu menjaga kekudusan hidup, maka dia sedang menjaga kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan manusia yang fana dan terbatas dan yang hina ini. Di saat itulah seseorang bisa dianggap sedang dimuliakan oleh Allah, sedang diangkat oleh Allah, sedang dikedepankan oleh Tuhan, sedang ditinggikan oleh Tuhan. Sementara mereka yang punya segala sesuatu yang dianggap mulia menurut dunia ini, itu Tuhan bisa rendahkan, Tuhan bisa pukul, Tuhan bisa kemudian terperosokkan orang bersangkutan sampai titik yang paling bawah dan tidak bisa bangkit kembali. Sahabat seperjalanan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini, mari kita belajar baik-baik. Jagalah sikap rendah hati. Biarlah sikap hormat kita tatkala melihat orang-orang yang biasa, yang mungkin tidak punya pencapaian-pencapaian tertentu karena satu dan lain hal, yang status sosialnya mungkin lebih rendah dari kita menurut status sosial ukuran dunia. Jangan sekali-kali kita memandang rendah yang seperti demikian. Karena dalam Matius pasal 25 dikatakan orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang dikatakan terasing, orang yang di dalam penjara, merekalah yang disebut dengan wakil-wakil Kristus yang harus kita kasihi, yang harus kita perhatikan. Karena mereka-mereka yang terperosok, yang dalam kehinaan secara duniawi, ukuran dunia, merekalah yang kemudian diperhatikan oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, dan yang dijaga oleh Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, jaga hati kita, jaga hidup kita. Jangan kita menjadi seperti jemaat di Korintus yang punya dosa kesombongan rohani. Bahkan di dalam dunia pelayanan, dia merasa punya karunia lebih banyak daripada yang lain. Sehingga orang tersebut sedang ada di dalam pekerjaan Tuhan, sedang ada di rumah Tuhan, namun kemudian di waktu yang sama dia berbuat dosa kepada Tuhan. Itu yang terjadi juga pada ahli Taurat dan orang Farisi. Biarlah kita merasa, dan tidak hanya merasa, sebuah kenyataan kita memang manusia yang hina. Kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita menjaga hidup kita di dalam segala kerendah hatian. Dan kita tahu dengan jelas tidak ada yang lebih tinggi daripada setiap kita masing-masing. Semua manusia hina, hanya Tuhan yang tinggi. Dan kitalah harus memuliakan Tuhan dan jangan memuliakan diri kita sendiri. Sehingga suatu kita bertemu dengan Tuhan, kita boleh mendengar suara Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Amin.